minta tolong Mas Bambang untuk doa pembukaannya. Oke, ya. Ya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau saat ini Kau kumpulkan kami di Zoom ini untuk bersama-sama menikmati hikmat daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk teman-teman yang lain yang saat ini belum bergabung dengan kami. Biarlah mereka boleh segera bergabung, dan kalau saat ini belum sempat, biarlah di pertemuan berikutnya boleh bersukacita bergabung dengan kami, menikmati hikmat-hikmat yang Kau berikan. Biarlah keluarga-keluarga kami ini adalah pohon-pohon yang berakar dan bertumbuh karena-Mu saja. Ya Tuhan, bersama dalam acara ini sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon penyertaan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Mas Bambang. Silakan Pak Jarwo dan Ibu Linda supaya bisa langsung, Pak. Ya, saya share screen dulu ya. Oke, selamat siang Pak Sutri sekalian yang kami kasihi. Selamat siang. Pak. Selamat siang. Nah, kali bisa memulai kelas keluarga muda ini batch kedua untuk yang pertama kali. Kita akan sharing tentang satu materi yang judulnya adalah Knowing Each Other. Banyak orang ketika diajak untuk menghadiri sesi ini, sesi terlepas maksudnya biasanya di gereja-gereja yang lain, mereka mengatakan, buat apa saya mengikuti sesi Knowing Each Other? Kami sudah saling mengenal. Saya sangat mengenal pasangan saya, melebihi siapapun. Oh ya? Ya, sangat bisa jadi benar. Jadi Anda tahu apapun tentang pasangan Anda? Iya. Lalu kami mengadakan tes kecil iseng gitu ya. Kapan hari ulang tahun pernikahan Anda? Dia celinguan nyari pasangannya. Mama, hari pernikahan kita kapan nggak? Itu berarti sebuah indikasi bahwa dia sebenarnya tidak terlalu mengenal pasangannya. Nggak bisa melakukan klaim, saya sudah tahu apapun tentang pasangan saya. Banyak juga orang-orang yang datang ke meja konseling kami mengatakan bahwa aku ya nggak ngerti sama pasangan gue. Kenapa? Aku sudah mencintai dia dengan segala macam cara, hal yang bisa kulakukan, yang bisa ku mengerti. Tapi dia ya gitu aja tuh. Aku merasa nggak dicintai gitu. Itu persoalan yang berbeda lagi. Itu ketidakpahaman akan pasangan. Ternyata itu yang kita bahas di camp penutupan batch 1 kemarin tentang 5 love language, tentang bahasa cinta. Ternyata mereka tidak saling mengenal apa bahasa cinta masing-masing. Itu sangat disayangkan. Tetapi apakah benar kita-kita yang sudah menikah otomatis langsung mengenal pasangan kita? Ternyata enggak juga. Nah, sesi ini ingin mengajak baik pada Anda yang masih merasa punya banyak PR memahami pasangan, ataupun yang merasa sudah sangat mengenal pasangan, untuk bisa melihat lagi sejauh mana saya mengenal pasangan saya. Ini CV kami ya, nggak terlalu penting, tapi itu pelayanan yang kami lakukan, jenis-jenis pelayanan yang kami lakukan, di mana saja kami melakukan pelayanan itu. Ini setahun nggak diupdate. Begitu, nggak terlalu penting lah. Pada kenyataannya, Bapak Ibu, pria itu berbeda dengan wanita memang. Men are from Mars and women from Venus, katanya.
Sehingga kalau kita tidak memahami hal ini, jangan pernah melakukan klaim bahwa kita mengenal dengan baik pasangan kita. Kita pelajari saja dulu dari naturnya laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Kita lihat, kalau pria ini mau membeli laptop gitu ya, laptop atau PC. Kalau pria, yang ditanya itu hal-hal ini. Kecepatan CPU-nya berapa? Supaya kalau dia main itu selancar apa dia bisa dapatkan. Berkaitan dengan laptopnya ya. Lalu VGA-nya NVIDIA bukan? Kalau tidak, gambarnya tidak akan terlalu bagus, warnanya nggak sesuai. Bisa seperti itu ya, berhubungan dengan laptopnya. RAM-nya berapaan? Secepat apa saya bisa mengoperate laptop ini? OS-nya original apa bajakan? Perlu itu gitu. Sebab kalau bajakan tiba-tiba hang di tengah jalan gitu ya. Terus kemudian kecepatan buat nge-game berapa FPS gitu. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Coba perhatikan, semuanya berhubungan dengan laptop itu sendiri dan menentukan bagaimana mutu laptop itu. HDD-nya ukuran berapa? Seberapa banyak saya bisa menyimpan file dan sebagainya ya. CPU-nya Intel apaan? Pentium dan sebagainya gitu ya. Lihat, sekali lagi, semuanya berhubungan dengan laptop. Pria fokus gitu ya, baru kemudian dia ngomong, bisa kurang nggak nih harganya? Ya, setelah hal yang utama selesai, hal pendukung baru. Ketika pria ngomong tentang laptop, yang ditanya tentang laptop. Mari kita lihat apa yang ditanya istri atau yang ditanya wanita saat membeli laptop. Pertama, ini mereknya apa? Meskipun dia juga ngerti. Bedanya HP, bedanya Toshiba gitu. Nggak ngerti. Tapi mereknya apa? Pernah dengar nggak namanya gitu ya? Merek abal-abal jangan-jangan. Nggak terlalu berkaitan dengan laptopnya. Harganya berapa? Main tembak ke sana. Mau laptopmu seperti apa? Kalau bisa aku dapat lebih murah ya. Gitu. Webcamnya bagus nggak? Bapak Ibu, webcam itu di laptop cuma fungsi tambahan loh. Fungsinya laptop untuk apa? Untuk nulis, untuk begitu kan? Lalu ada webcamnya kelebihannya. Tapi sekarang ini memang penting sih webcamnya. Kalau enggak kita nggak bisa zoom. Aplikasi buat ngedit foto ada enggak? Rasanya Macintosh lebih pas deh untuk ngedit foto gitu ya. Tapi itu yang ditanyakan, lihat. Ada diskonnya enggak? Kalau nggak ada diskonnya, sebagus apapun nggak beli. Ya, itu. Lalu perbedaan yang kedua, pertimbangan dalam membeli sampo. Kalau tadi laki-laki dulu, sekarang wanita. Wanita kalau mau membeli sampo baru itu, ini yang perlu diketahui. Informasi yang harus ada menjadi dasar untuk menetapkan mana yang dia beli. Bagaimana efektivitasnya sampo itu? Apakah dia bisa menghitamkan rambut, menumbuhkan rambut dengan segera, menumbuhkan rambut dengan segera hitam dan tebal? Apa mereknya? Penting bagi dia. Mereknya Lincua. Apa itu nggak pernah kedengar itu? Baunya gimana? Baunya sampo ini. Terus dia punya pembandingan dengan sana kan? Kalau dengan clear gimana? Oh, segitu gitu ya. Apa yang efek apa yang timbul pada rambut kalau pakai sampo ini? Apakah kalau rambutnya dicat coklat, keramas dengan sampo ini, cat coklatnya nggak cepat hilang?
Banyak banget ya. Pakai sekarang, lalu besok paginya rambutnya jadi putih semua. Nggak tahu. Ingredient itu apa ya? Bumbu ingredient itu campurannya apa? Materi pembentuknya apa? Mengandung apa namanya? Urang-aring kah? Atau mengandung aloe vera kah? Warnanya gimana? Ini sampo kalau warnanya ungu, bling-bling, itu bagus. Kualitasnya bagaimana? Desain botolnya seperti apa? Wah, ini bukan sampo nih, aqua gitu. Itu penting loh ya. Apa rekomendasi para bintang film tentang ini? Ya, bagaimana hasil review di majalah-majalah? Berapa miligram, berapa mililiter dalam botolnya? Sepopuler apa sampo ini? Tuh, lihat tuh, sampai seperti itu. Detail itu. Saya kira akhirnya gak beli. Bandingkan dengan pria. Ketika dia mau beli sampo, dia cuma bilang gini, ini sampo kan? Iya, dah beli. Di catatannya beli sampo. Gak perlu banyak tanya, ini sampo, ya sudah beli gitu ya. Kita lihat lagi perbedaan pria dengan wanita. Misinya membeli celana di toko GAP. Kalau pria, ini yang dilakukan. Dia datang ke mall, lalu dia masuk, dia mencari toko GAP, beli. Selesai. Mission complete. Tapi wanita gimana? Dia datang ke mall, masuk pintu mall, lihat toko-toko yang lain dulu. Lihat Sears, lihat JCPenney, lihat Macy's, lihat Hero, lihat apa, sampai akhirnya ke JB. Dan menurut analisa, untuk Mbak Flora bisa dibantu nggak? Di mute. Mas Yosi, Pak. Mas Yosi kayaknya yang pegang itu. Iya, minta tolong Mas Yosi ya. Ya. Menurut catatan, pria untuk mengkomplitkan misinya butuh waktu 6 menit. Ini hasil survei loh Bapak Ibu. Bukan guyon-guyon aja ini. Membutuhkan biaya $33. Emang harga celana itu $33. Sementara wanita membutuhkan waktu 3 jam 26 menit. Dan mengeluarkan biaya $876. Dan tidak jadi beli celana GAP. Karena sudah beli yang lain. Gitu ya. Mengapa demikian? Ini saya memutarkan film dulu. Nggak bisa. Sorry ya, saya putarkan filmnya langsung aja. We're going to start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right?
And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's just like... It's like the internet superhighway, okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Okay. Mana tadi? Oh, ini dia. Oke, Bapak Ibu, kita baru saja menikmati sebuah film yang menampilkan seorang profesor yang menyatakan bahwa secara struktur otak wanita berbeda dengan otak pria. Tadi dikatakan otak pria itu seperti kue wafel lah ya. Ada kotak-kotaknya. Masing-masing kotak itu ada isinya tertentu. Kalau mau diskusi, pria ini kalau mau diskusi, dikeluarkan kotak yang mau didiskusikan itu. Misalnya tentang mobil. Dia keluarkan kotak tentang mobil. Isi kotak itu hanya tentang mobil.
Pria bisa 2 hari 2 malam diskusi tentang mobil saja. Nanti kalau mau diskusi hal yang lain, kotak yang isinya mobil dibalikin pelan-pelan supaya tidak menyinggung yang lain. Gak menyinggung soal mertua, gak menyinggung soal utang gitu ya. Dibalikin pelan-pelan, lalu ngambil yang satunya lagi. Mau diskusi tentang apa? Tentang politik. Oke, keluarin. Itu otak pria. Sementara struktur otak wanita itu seperti kabel internet tegangan tinggi. Susah amat bayangin itu. Seperti spaghetti. Satu hal berhubungan dengan sebuah hal di ujung sana. Berhubungan lain dengan di ujung sana. Kalau tadi pria itu cenderung itu aja, kalau wanita itu dan itu dan itu dan itu dan itu gabung semua. Ngomong tentang mobil bisa tiba-tiba ngomong tentang sekolah anak. Ngomong tentang sekolah anak bisa saja tiba-tiba ngomong tentang arisan. Ngomong tentang arisan bisa saja ngomong tentang dan sebagainya. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Makanya kenapa wanita cenderung mengingat apapun, laki-laki cenderung melupakan apapun. Bahkan tadi dibilang, ya sejujurnya saja tidak peduli. Nah, uniknya ada satu kotak di dalam struktur otak lelaki itu yang tidak berisi apa-apa. Disebutnya nothing box. Dan kalau boleh memilih, pria akan punya kecenderungan untuk selalu memilih nothing box. Kenapa begitu? Ya memang itu naturnya. Makanya pria itu bisa melakukan hal yang ya menurut orang lain gitu ya, nggak berguna, membuang-buang waktu, gak mikir gitu ya, dan tetap hidup. Seperti mancing tadi contohnya. Kita kalau mancing di laut 2 hari, yang kita kerjakan cuma ngelempar joran, diem gulung, tok, oh nggak dapat, lempar lagi, begitu 2 hari. Wanita nggak bisa melihat hal seperti itu. Wanita nggak bisa melakukan seperti itu. Wanita nggak bisa paham kenapa orang bisa melakukan seperti itu. Ya, itu tentang perbedaan-perbedaan pola pikir pria dan wanita. Lalu dalam hal melakukan hubungan seksual, making love time, perempuan itu seperti amplifier. Tahu ya amplifier ya? Amplifier mengatur gede kecilnya treble, gede kecilnya bass, lalu apa namanya? Keseimbangan antara kanan dan kiri, lalu apa namanya? Gede kecilnya volume suara, dan bass itu punya 5 variasi dengan frekuensi masing-masing, treble punya 5 variasi, begitu rumit pokoknya. Nah, demikian juga dengan wanita. Kalau mau melakukan hubungan seks, itu mempertimbangkan apakah dalam 1 hari ini perasaanku dibuat baik. Pagi tadi menyakiti aku nggak dia? Itu penting bagi dia, bagi wanita. Kamarnya kalau terlalu gelap, nanti ada yang salah gitu. Jadi mesti ada cahaya, tapi jangan dominan gitu. Nanti malah mengganggu. Bau-bauannya mesti seperti apa yang mendukung suasana. Terus juga kalau perlu musiknya yang lembut seperti apa dan sebagainya. Kasurnya mesti tertata rapi, jangan acak-acakan dan sebagainya. Persis seperti amplifier. Ngatur ini, mensyarat itu. Sementara
pria seperti ignition apa namanya? Button yang on off gitu. Kalau on ya on dah. Nggak perlu hal yang lain. On, murup, nyala. Setelahnya ceklek, mati gitu aja. Bayangin perasaan Anda, stres Anda, ketertekanan Anda masing-masing. Kalau masing-masing tidak memahami hal ini, suamiku ini kayak oplet rusak aja, main tubruk aja, gak memperhatikan ini, gak memperhatikan ini, gak memperhatikan. Sementara suaminya berpikir, istriku tuh banyak kali cengkunenya, mau gini masih gitu. Padahal bukan itu persoalannya. Karena pria memang berbeda dengan wanita. Lalu mau diapakan perbedaan itu? Makan, gak mungkin bisa. Dan tidak perlu. Yang paling perlu dilakukan adalah dipahami. Dipahami, lalu diterima. Kemudian cari seni bagaimana mengelola perbedaan itu supaya tidak merugikan masing-masing. Itu yang penting. Jadi apa yang akan kami sampaikan nanti sepanjang itu adalah soal itu. Ya. Mengapa perlu memahami? Kejadian 1 ayat 27 mengatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari sejak proses penciptaannya, mereka diciptakan berbeda. Laki punya kebutuhan khusus tertentu, perempuan punya kebutuhan khusus tertentu. Latar belakangnya berbeda. Dari sananya diciptakan sebagai dua insan yang berbeda. Disebutkan jelas laki-laki dan perempuan. Ya. Mereka unik dan berbeda. Loh, apakah keunikan dan keberbedaan ini merupakan modal membangun keluarga? Ya mungkin bukan. Lebih baik kalau mereka sama, kan? Sama dan sama. Gitu. Tetapi ternyata keunikan dan perbedaan ini nggak bisa ditolak, nggak bisa dipilih, nggak bisa riset. Itulah yang diberikan. Dan dengan kesadaran penuh, dua insan yang punya keunikan dan keberbedaan menyatakan diri menjadi satu keluarga. Lah PR untuk membuat itu sebagai modal. Pakailah kekayaan sebagai keperbedaan, kekayaan kasana. Kalau suami istri sama-sama pendiam, sama-sama introvert, sama-sama kebatinan, sama-sama nggak komunikasi, terus mau jadi apa keluarga itu? Enggak juga kan? Tetapi itulah yang ternyata harus diterima sebagai sebuah fakta. Jadi bagaimanapun juga, meskipun nggak tepat-tepat amat, unik dan berbeda itu harus menjadi modal membangun keluarga. Nikmati keberbedaan. Seneng gitu. Yang satu diem, yang satu cerewet. Jangan yang cerewet ngomong, kamu diem aja sih. Atau yang diem, kamu cerewet amat. No. Nikmati itu. Untung pasanganku cerewet ya, sehingga aku yang diem ini bisa tetap bersembunyi dalam goaku, tetapi tetap mendapatkan informasi. Sebaiknya yang cerewet juga seperti itu. Bersyukur aku punya pasangan yang diam seperti itu. Memberi kesempatan aku untuk berekspresi terus-menerus. Tetapi saling memahami. Kan? Tidak menganggap serta memosisikan pasangannya lebih rendah dari dirinya. Kalau kita mampu memahami keberbedaan dan keunikan itu dalam sikap yang seperti ini, maka itu betul-betul menjadi modal. Tapi yang paling utama adalah menciptakan kesetaraan tadi. Yang paling umum di masyarakat kita, jangan-jangan kita juga menganggap wanita lebih rendah dari pria. Suami lebih rendah dari istri. Di orang Batak aja
Istri itu disebut parpudi, orang belakang. Itu pemahaman kuno. Orang-orang Batak sekarang gak memahami seperti itu. Lebih parah itu. Ya, tetapi disitulah harus menerima kenyataan bahwa memang dari sananya laki-laki dan perempuan berbeda. Lalu bagaimana dengan keberbedaan itu? Kita dituntut untuk saling memahami. Bu Linda akan melanjutkan dengan 3 unique basic need antara pria dan wanita. Bu Linda, silakan. Kita masuk pada perbedaan, Bapak Ibu. Ada 3 kebutuhan dasar yang unik, yang kalau kita mau lihat itu ternyata baik wanita maupun pria itu punya perbedaan. Tetapi perbedaan ini bukan berarti itu akhirnya menjadi alasan buat kita untuk bertengkar, berantem, dan sebagainya. Hari ini kita mau bicara soal bagaimana kita ingin saling memahami. Yang pertama sekali, yang pertama adalah kebutuhan emosional, yang kedua bahasa cinta, yang ketiga harapan atau ekspektasi. Kita akan lihat satu persatu. Ketika kita berbicara keunikan kebutuhan emosional, ternyata para wanita itu, mewakili wanita saya, itu ingin didengarkan. Ingin didengarkan ini berarti bahwa ada banyak perkataan kami para wanita yang tidak membutuhkan solusi. Ada banyak cerita yang kami lontarkan itu tidak butuh solusi. Hanya mau curcol saja, hanya mau sharing saja. Sehingga kenapa konflik itu timbul ketika bicara soal poin 1 ini, dari sononya para pria itu punya bakat alami untuk menyelesaikan masalah. Jadi alih-alih dia mendengarkan istrinya berbicara, dia kepengen, itu kan masalahnya gampang, kamu bikin aja begini. Ada keinginan untuk menyelesaikan masalah. Dan tidak jarang kemudian kita, para wanita ini marah dengan itu. Aku cuma mau cerita, udah diem aja gitu ya. Nah ternyata ini yang perlu kita pahami hari ini. Yang kedua, ingin dimengerti. Ketika bicara soal ingin dimengerti, ini berbicara tentang ada sesuatu yang tersirat atau terkandung di balik cerita kita. Jadi misalnya wanita ini disuruh suaminya bikin terancam. Terancam itu masakan Jawa Timur yang seperti urap, tetapi mentah semua. Tetapi wanita ini dari pagi dia nyuci, mandiin ibu, misalnya begitu ya, kemudian nganterin anak sekolah, ke pasar, dia balik ke rumah. Dia ngerasa capeknya luar biasa. Nah ketika suaminya nelpon, nanti buatin terancam dong, gitu. Ntar lagi aku pulang, soalnya ada begini. Istrinya bilang, iya aku baru dari pasar. Tadi pagi aku nganter anak ke sekolah, terus aku mandiin mama, terus aku ke pasar, aku baru pulang nih, lagi mau beres-beres. Apa maksudnya wanita ini atau si istri ini? Aku repot, itu pertama pemahamannya. Yang kedua, aku capek banget. Dia kan cerita beberapa detailnya. Tetapi bisa saja responnya pria, iya, kamu kan kesana kemari. Jangan lupa ya terancamnya ya gitu. Ini nggak ada pengertian di sini. Yang ada tuntutan. Dan yang berikutnya ingin dinomorsatukan. Jadi ada banyak wanita mengatakan dia cemburu karena suaminya punya hobi yang ngalahin posisinya. Misalnya pagi-pagi udah ngelus-ngelus motor dan sebagainya, ngelus-ngelus mobil, cuci mobil dan sebagainya, atau mungkin hobi yang lain. Dia ngerasa pada waktu suaminya itu mengalokasikan waktu kualitas itu buat sesuatu yang adalah hobinya, dia merasa kegeser, nggak lagi menjadi nomor 1. Dia menjadi nomor 2, bahkan mungkin nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Dan kadang-kadang inilah alasannya kami para wanita cemberut tiba-tiba. Nggak ngomong karena jaim dan gengsi, tetapi merasa,
nggak enak banget ya. Aku di nomor 2-in, aku nggak dipeduliin, aku nggak diperhatikan. Apalagi wanita itu misalnya punya baru habis potong rambut, pengen dipuji suami, atau baru pakai baju yang rada berbeda gitu ya. Tetapi nggak mendapat perhatian yang seperti diinginkan. Bagaimana dengan pria? Ternyata dari sononya pria itu ingin dipercaya. Para istri, para ibu, hai para istri ya. Ingin dipercaya artinya ada banyak ruang, ada banyak waktu di mana para pria kita ini diem. Nggak mau cerita apapun. Bukan ada yang dia sembunyikan sebetulnya. Tetapi karena bakat mereka itu adalah tidak berbicara, seperti halnya kalau kita ada perasaan apa, ada pikiran apa, langsung kita ngomong. Nah pria enggak. Nah ketika dia diam, kita para istri biasanya bilang, kenapa ya? Kenapa ya? Dia mesti lagi bikin kesalahan nih, makanya dia diam nih. Dia pasti lagi menghindar nih. Hal-hal itu yang kemudian merusak pikiran kita, akhirnya masuk ke relasi emosi. Kita jadi curiga sama suami, dia pasti bikin kesalahan, dia pasti bikin rencana yang di luar keluarga, dia pasti tadi makan dengan seseorang, dia pasti segala macam. Nah untuk itu ternyata buat pria, percayalah. Ini bukan sesuatu yang disembunyikan dari kita, tetapi dia pengen ada ruang yang kita juga pahami, dia mau secara alami, ini hanya untuk pikiran dia saja, dan dia nggak pengen sharing dengan kita, tidak pengen berbagi. Dia ingin dihargai. Ini bicara tentang bagaimana suami sebagai breadwinner atau sebagai penanggung jawab utama di dalam keluarga. Sebesar atau sekecil apapun yang dia lakukan, jangan pernah menilai dan membandingkan dengan orang lain. Ada para istri yang karena tidak puas, tadinya dia berpikir dia menikah dengan seorang dokter, ternyata tidak, suaminya mantri. Dan dia merasa loh, kok dia terjebak dalam pernikahan, akhirnya dia punya kemarahan di dalam pernikahannya. Setiap apa yang dilakukan suami, diupayakan suami, berapapun rupiah yang dihasilkan suami, dia rendahkan, dia lecehkan, dan dia tidak bisa hargai. Dia mengatakan bahwa lebih baik orang sana, temanku punya suami begini, dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya dan sebagainya. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa ketika kita sudah datang di kelas ini, ternyata kita perlu mengatakan kepada suami, terima kasih ya, Papa sudah kerja buat kita. Makasih ya, Papa sudah berusaha buat kita. Dia ingin dihargai. Sekecil apapun, sebesar apapun, sekecil apapun jabatannya, dan sebesar sekecil apapun rupiah yang dihasilkan. Dia juga ingin merasa dibutuhkan. Ini saya alami ketika saya baru menikah dengan Pak Jarod. Saya sudah 33 tahun umur saya, Pak Jarod 36, saya terbiasa mandiri. Nah bagi Pak Jarod, ya sekali-sekali butuhkanlah saya, minta tolonglah. Bergantunglah pada saya. Jadi para wanita yang dari sononya, entah itu anak pertama, entah itu anak yang biasanya diandalkan orang tua, tetaplah merasa bahwa saya membutuhkanmu. Enggak cuma sebagai breadwinner tadi, tetapi misalnya, Pak, tolong dong ngomong sama anak kita, bla 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 bla. Pak, tolong dong begini. Pak, tolong dong ini. Dia merasa dibutuhkan dengan begitu. Dan dia merasa jadi pahlawan keluarga. Ini akan muncul selama kita ngobrol terus. Dia ingin dicintai melalui making love. Bagaimana hubungan suami istri? Kalau kita pernah dengar, seks itu akan mendekatkan hubungan. Walaupun ini kemudian bukan tujuan utama di dalam menikah ya Bapak Ibu, tetapi bagi para pria, ini pernyataan cinta kita kepada mereka. Ketika kita dengan rela hati melakukan relasi intim, hubungan intim. Tetapi sayangnya di sisi lain, kita para wanita butuh ada tahapan atau ada proses untuk masuk ke hubungan intim itu. Sehingga kalau misalnya dari pertama dari bangun pagi itu sudah diawali dengan manis sekali sampai siang, katakanlah itu sore kita mau bersama-sama, tetapi pagi itu bisa dilewati dengan tidak baik, tanpa sadar si suami ngomong yang kasar atau ngomong
nggak memaksudkan sebetulnya ya, menceplos sesuatu yang tidak disetujui istri, bisa saja sore itu dia betul-betul bergumul untuk berhubungan intim. Karena dia merasa, kamu nggak perhatian sama aku kok. Kamu nggak punya kepentingan apapun dalam keluarga ini. Kamu nggak menomorsatukan aku kok. Kamu nggak memahami aku kok. Kamu nggak mendengarkan aku kok. Dan dia akan sibuk cari alasan segala macam. Saya pernah katakan, sampai dia pakai jaket, pakai apa, baju panas, semua badannya digosokin minyak telon gitu ya, atau minyak kayu putih supaya suaminya enak atau remason gitu ya, supaya suami menjaraki dengan dia. Nah, tapi ternyata kita melihat bahwa ini adalah kebutuhan emosional pria. Minta dimengerti untuk dirinya sendiri. Ini bukan berarti wanita tidak ingin sendiri. Kadang-kadang kita juga pengen punya me time ya, pengen pergi ke keluar sendiri dengan teman-teman misalnya, atau mau pergi ke salon gitu ya, sendiri aja, nggak pengen ditemani suami, atau mungkin kita pengen hanya window shopping atau hanya pengen keluar saja, tetapi intinya sendiri. Kadang-kadang perempuan gitu, tapi lebih sering pria tadi yang kaitannya dengan yang pertama. Kalau dia punya masalah berat, entah terutama itu di tempat pekerjaan, kita para istri jangan nuntut suami untuk ngoceh, untuk curhat, untuk curcol dengan kita. Bisa saja dia hanya butuh diam, memikirkan hal itu, dan kita nggak usah sakit hati di situ. Karena ini ternyata adalah naturnya dia, keunikan, kebutuhan emosionalnya dia. Nah, kita mau lihat bagaimana dengan bahasa cinta. Ternyata para wanita itu senang kalau disentuh secara fisik. Sentuhan fisik itu tidak bicara soal making love atau berhubungan intim tadi. Tetapi misalnya dipeluk, dirangkul ya, entah pinggangnya, entah bahunya, kemudian dielus-elus kepalanya, digosok-gosok tangannya, dipegang lengannya. Kemudian misalnya entah kita itu hanya bersentuhan begitu saja, digandeng. Buat para wanita itu rasanya adem. Ada ketenangan dan kenyamanan, perlindungan yang kami rasakan ketika pria kami atau suami bisa melakukan itu pada kami. Suami kami, maksud saya ya. Dia juga ingin ada kebersamaan dengan suami. Sesibuk apapun suami, hai suami, berikanlah waktu buat istrimu. Karena di dalam waktu berkualitas itulah tercipta pemahaman, kedekatan, keintiman, dan sebagainya. Dia juga ingin dibantu, walaupun mungkin para suami punya kesibukan yang luar biasa di kantor. Tetapi usahakanlah mau tahu dengan tugas-tugas di rumah. Nah, buat Pak Jarwo, itu tugasnya di rumah itu paling sering membantu saya ngepel, nyapu dan ngepel. Dia senang sebetulnya masak, tetapi kalau ada orang atau bibi yang di rumah ini, saya nggak izinkan dia ke dapur. Kenapa? Karena saya ingin menjaga integritasnya, menjaga respect-nya bibi terhadap suami saya. Tetapi di dalam hati saya, dan saya cetuskan ke Pak Jarwo, saya senang kalau dia bantu saya untuk pekerjaan rumah. Apapun itu, tetapi saya merasa saya nggak sendirian yang punya. Dan juga ingin ada dukungan finansial. Sebaik apapun kerjaan istri di kantor, dia akan sangat menghargai ketika suaminya memberikan dukungan finansial. Nah, kita mau lihat. Ternyata ini kaitannya dengan yang slide sebelumnya ya, yang emosional, kebutuhan emosional itu tadi. 80% responden menjawab bahasa cinta yang dia inginkan dari wanita adalah seks. Jadi kalau bisa kita simpulkan, dari sononya pria adalah manusia seks. Ini bukan bicara tentang mereka hiperseks, bukan Bapak Ibu. Tetapi dia merasa dicintai ketika kita para wanita bisa meladeni dia, menunjukkan kerelaan dan bahagia ketika dia menyentuh kita. Dia juga ingin dipuji. Tadi kaitannya dengan bahasa emosional itu, dengan kebutuhan emosi. Ketika dia melakukan sesuatu untuk keluarga, kita bisa memberikan approval, memberikan satu konfirmasi. Makasih ya, Papa sudah kerja buat kita sekeluarga. Makasih ya, Papa sudah nemani anak-anak. Makasih ya, Papa mau meluangkan waktu untuk mengantar anak ke sana.
Makasih ya Papa memikirkan Mama. Makasih ya Pak, Papa juga mengurus keluarga besar. Makasih ya Pak, Papa memberikan perhatian buat kakak-kakak. Dipuji, dipuji. Iya, Ma. Dan lebih baik kalau itu spesifik. Spesifik kenapa? Supaya kita tidak lebay, bukan formalitas yang kita cuma ucapkan. Dia ingin dilayani, buatin teh, buatin apa. Jangan kita bilang, kamu kan bayi gede ya, udah gede, udah bikin kopi sendiri, udah bikin teh sendiri. Enggak. Dia merasa dicintai ketika kita sebagai istri itu membuatkan dan melayani untuk dia. Nanti ada waktunya kok, dia juga ikut melayani kita, nganterin ke pasar, nganterin belanja ke mall dan sebagainya, dan lain-lain dan lain-lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu masih bicara soal bahasa cinta. Kita mau lihat sekarang bagaimana keunikan ekspektasi. Kita tahu dulu bahwa dari sononya ketika kita mau menikah, kita sudah punya berbagai list di dalam pikiran kita, punya harapan-harapan di dalam pernikahan. Nanti kalau saya menikah, suami saya begini, dan dia bisa lakukan ini, dia bisa seperti papa, dan sebagainya. Ini bicara soal hal yang umum, bukan yang spesifik seperti itu. Nanti kalau saya udah menikah sama wanita, sama wanita ini, pacar saya ini, nanti dia bisa masak kayak mama, dia bisa buat ini seperti mama, dia bisa masak itu, bisa bikin rawon, bisa bikin pecel, dan sebagainya. Bukan itu. Tapi ini kita bicara soal hal yang lebih umum, bukan yang spesifik seperti tadi. Buat para wanita, dia ingin dicintai. Sering-seringlah mengatakan kepada dia, aku mencintaimu. Ma, aku sayang sama kamu. I love you. Jangan cuma beraninya waktu pacaran. Terus sekarang kita menganggap, ya udah jadi istri, ngapain lagi? Itu perlu. Kami ini hidup ingin disirami dengan ucapan cinta. Dengan perhatian. Saya dengan Pak Jarwo agak berbeda. Pak Jarwo orangnya romantis, saya orangnya kering. Apa ya? Kalau dia bilang dulu dia menikah dengan baju saya aja yang wanita, tetapi saya tuh kaku banget seperti pria. Nah, tetapi dalam perjalanan pernikahan kami, saya bisa belajar untuk romantis juga seperti dia. Walaupun mungkin nilainya nggak seperti dia. Wanita juga ingin diterima apa adanya. Hai para pria, jangan menerima wanita hanya karena wajahnya saja. Tapi terima dia karena dia memang engkau kasihi. Karena dia kudus diciptakan Tuhan. Karena Allah ada di dalam dirinya. Diterima apa adanya. Jangan pernah bandingkan di kantor wangi-wangi, terus pinter-pinter. Tapi begitu saya sampai rumah, kalau ngomong sama istri saya, dia kok nggak ngerti ya. Sulit sekali. Jangan. Itu cerita sebelum kita menikah. Kalau sudah menikah, kewajiban kita adalah menerima baik suka maupun duka, baik senang maupun sakit. Itu yang kita harus pahami dari janji pernikahan kita di hadapan Tuhan. Wanita juga mau didoakan. Spiritual apa dia, berasal dari keluarga pendeta, tetapi hai para suami, lakukan ini. Doakanlah istri dan anak-anakmu, karena itu yang menjadi harapan para istri. Dia ingin dihargai upayanya. Jadi kalau misalnya dari sononya ini kita menikah dengan wanita karir, atau wanita yang memang itu anak tunggal, anak anak bungsu, atau mungkin yang di rumahnya itu sudah berjejer yang bantu-bantu, terus dia menikah dengan pria yang mungkin seumur hidupnya itu kerja keras dalam keluarga, bisa saja kita cenderung tidak menghargai dia. Karena kita merasa bahwa mama kita selalu melakukan apapun di rumah. Tetapi ternyata hari ini bicara tentang sekecil apapun usaha istri. Kita harus menghargai. Jangan kita hina, kamu kan cuma di rumah. Kamu kan nggak kerja. Kamu gitu ya, jangan. Dia buat sayur asam rasanya kayak kolak, nggak apa-apa. Dihargai, mah enak. Besok-besok mungkin perlu dikurangi aja gulanya. Karena rasanya terlalu manis. Tapi ini udah enak banget nih. Keren banget mama bisa masak. Dia berbunga-bunga dan akan melanjutkan lebih baik lagi. Tetapi para pria ingin mandiri. Mandiri ini apa? Ketika wanita mengatakan, udah tanya mama aja, udah minta tolong papa aja, minta tolong mama. Pria merasa terluka di sini.
Karena dari sononya dia punya jiwa mandiri. Yang enggak terus harusnya dempet ke orang tua terus. Pria juga ingin menjadi pahlawan keluarga. Ini kaitannya dengan apa yang dia lakukan, baik sebagai breadwinner atau penanggung jawab keuangan, baik sebagai penjaga atau memberikan rasa aman kepada keluarga, kita harus berikan itu kepada para pria. Jangan minta tolong sama tetangga sementara suami kita ada di rumah. Kita minta suaminya orang lain yang lakukan. Jangan. Jangan juga minta papa kita untuk ini itu, tetapi kita tidak menghargai suami. Misalnya kita katakan, udahlah biar papa aja yang mutusin, kamu kan nggak ngerti. Ini bicara soal pendidikan anak misalnya. Udah biar papa aja nanti yang mutusin, kamu kan nggak ngerti apa-apa, ntar malah salah lagi. Nah ini bicara soal bagaimana kita bisa menjadikan suami kita pahlawan. Mendukung kesuksesan karirnya. Artinya ada upaya-upaya lebih yang kita terus lakukan. Baik itu doa, baik itu upaya-upaya yang mungkin membuat dia itu pemahaman, dia mau keluar kota, aku pergi ya, jangan dong Pak, kamu pergi sama cewek ya, bukan. Ini bicara soal bagaimana mendukung dia di dalam karirnya. Kita sekarang melihat ketika Efesus 5 ayat 33 mengatakan, kasihilah istri dan istri hendaklah menghormati suami. Ini disesuaikan dengan natur laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya, kenapa perintahnya berbeda? Kenapa sih nggak dibalik? Hai istri, hai suami, hormatilah suamilah istrimu, dan hai para istri, kasihilah suamimu. Kenapa nggak dibalik begitu? Atau kenapa tidak diberlakukan kedua-duanya? Hai suami, kasihilah dan hormatilah istrimu, dan istri hendaklah mengasihi dan menghormati suami. Kenapa nggak seperti itu? Nah itu ternyata disesuaikan dengan natur laki-laki dan perempuan. Laki-laki perlu peka bahwa perempuan butuh dikasihi melalui berbagai bentuk pernyataan. Kalau kita bicara tentang latar belakang Paulus menulis ini, karena pada waktu itu wanita menjadi warga kelas 2. Karena pada waktu itu ada wanita yang khusus mengurus anak, mendidik anak, ada wanita yang khusus melayani para pria, dan ada para wanita yang khusus ngurusin rumah tangga. Tetapi kalau bicara saat ini, inilah tuntutan Tuhan pada kita. Untuk mengasihi istri. Dan para istri kenapa harus menghormati? Karena ternyata banyak wanita yang kebablasan. Ketika hari ini kesempatan untuk berhasil, kesempatan ada banyak sekali ruang untuk para wanita masuki, boleh menjadi CEO, boleh menjadi manajer, boleh menjadi apapun, boleh sekolah sampai profesor sekalipun, maka dia harus tetap menghormati suaminya, menjadikan suaminya kepala, menjadikan suaminya orang yang dipilih oleh Kristus. Tidak berarti suami semena-mena kepada istri dan menghajar istri, dia memukuli istrinya karena dia memang menuntut penghormatan, bukan, tetapi suami yang harus kepada Tuhan. Suami yang harus menghormati Tuhan dan menghidupi kekristenan, menghidupi spiritualitasnya dengan kudus, dengan takut akan Tuhan. Perempuan perlu disadarkan bahwa dalam kesetaraannya sekalipun, laki-laki memerlukan dan menganggap penting penghormatan. Jangan kebablasan. Meskipun kita baru merayakan Hari Kartini. Ini bukan berarti menjadi satu toleransi untuk kita menginjak-injak suami, bukan. Tetapi kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Meskipun dua-dua ini adalah kebutuhan suami istri. Baik suami itu juga membutuhkan dikasihi istrinya, dicintai istrinya. Baik istri butuh juga dia dihormati atau dihargai suami. Demikian yang kemudian kita harus melangkah bagaimana kita melihat ini di dalam satu situasi yang saat ini
ramah pada kita. Pak Jarot. Oke, Bapak Ibu sudah mendengar pesan yang universal dari Bu Linda tentang bagaimana seorang suami harus mengasihi istrinya dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pesan yang universal yang terus berlaku sepanjang zaman hingga saat ini pun, ketika emansipasi wanita itu sudah membuka kesempatan yang sama, bahkan lebih bagi wanita untuk bisa lebih daripada suaminya. Ketika engkau lebih dari suamimu, maka tetaplah menghormatilah dia. Nah, berkaitan dengan itu, di Efesus dulu, wanita itu lebih banyak justru menjadi warga kelas 1. Pengusaha itu wanita. Lalu banyak ya sesuai mereka sebagai pengusaha, mereka tetap harus menikah dan menikah dengan laki-laki yang pada akhirnya laki-laki ini tidak lebih berkontribusi bagi kehidupan keluarga mereka secara ekonomi dan sebagainya. Pada saat itu Paulus melihat banyak wanita yang akhirnya meremehkan suaminya. Keluarlah pesan ini. Di dalam kesetaraanmu, istri hendaklah menghormati suaminya. Lalu ketika zaman beralih, berjalan, di mana lelaki kemudian banyak menjadi dominan, seolah-olah pesan ini biasa saja. Memang itu yang harus dilakukan wanita, menghormati suaminya. Tapi di zaman sekarang, ketika wolak-walik zaman itu terjadi, sekarang banyak wanita menjadi berada pada peran yang lebih penting dari suaminya. Pesan ini kembali relevan. Dalam kondisimu seperti itu, tetap hormatilah suamimu. Kenapa pesannya nggak dibalik? Tadi Bu Linda sudah jelaskan ya. Lalu bahwa kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Seringkali pria itu nggak mampu melakukan tugas yang sederhana ini. Sebenarnya mau apapun harusnya. Ini saya sebagai pria ya. Untung saya sebagai pria yang mengkomplain pria. Makanya sekarang kita berganti. Tadi harusnya Bu Linda, tapi sekarang saya yang ngomongin. Supaya itu tetap relevan. Pria seringkali tidak mampu melakukan tugas sederhananya untuk mengasihi istrinya, untuk menaruh istrinya di sisi yang sejajar dengan dia. Di dalam ketidakmampuan untuk mengatasi sesuatu gitu ya, dia merasa bekerja sendiri, merasa berat, lalu dia ngomong gini, istriku tidak bekerja sih. Jadi dia melimpahkan ketidakmampuannya itu kepada sebuah alasan bahwa istrinya tidak bekerja. Karena istrinya tidak bekerja, maka dia mengalami itu. Di dalam pandangan dia, istrinya yang tidak bekerja adalah istri yang senang-senang di rumah. Makan, minum, tidur, nonton, main sama anak-anak. Tetapi sore ini para bapak, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua untuk jangan pernah sekali-sekali ngomong begini dengan pongah, dengan merasa bahwa Anda pahlawan keluarga, dengan mengatakan istriku tidak bekerja. Karena kenyataannya Anda tidak tahu apa yang dilakukan oleh istrimu yang kau tuduh tidak bekerja itu. Saya ingin membukakan sebuah kenyataan saja ya, yang saya alami sendiri juga. Apa yang dilakukan oleh istrimu yang tidak bekerja itu? Jauh dari waktu bangun pagimu, ketika engkau masih punya kesempatan 2 kali narik selimut kembali, istrimu sudah bangun. Memasak, menyiapkan sarapan, sambil melakukan itu, dia mencuci piring yang tidak sempat dicuci semalam. Karena engkau makan terlalu malam. Ya.
lalu dia mencuci pakaian dan sebagainya, dia menyetrika, menyiapkan baju kita, menyiapkan pakaian anak-anak sekolah. Di mana kita menarik selimut yang terakhir masih. Kemudian tiba gilirannya kita dihidang sarapan semua, dia melepas anak-anak sekolah. Begitu dia melepas anak sekolah, langsung buru-buru lebih menyiapkan punya kita karena kita akan berangkat, dan dia melepas kita berangkat. Ketika kita berangkat, kemana istrimu yang tidak bekerja itu? Nonton sinetron? Oh tidak. Kalau masih ada anak bayi, baru pada waktu itu dia sempat mengurus bayinya. Setelah dia melepas kita semua dengan sejahtera, dengan berkecukupan, dengan beres, gitu ya. Atau kalau enggak, dia membersihkan rumah. Dia belanja. Dan itu terus berulang. Karena siklus masak tidak hanya pagi, tetapi juga siang dan sore. Membersihkan rumah juga pagi, siang, dan sore. Meskipun tidak setiap saat harus ke pasar, ya. Nanti ketika anak-anak sudah tidur siang, semua udah beres, perlengkapan untuk lanjut di sore sudah tersedia, baru dia bisa duduk. Baru dia bisa beristirahat. Baru dia bisa membaca. Yang dibaca apa? Kapal selam Nenggala yang hilang? Bukan. Sepak bola El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid? Bukan. Yang dibaca adalah resep masakan. Supaya dia mempunyai ilmu yang lebih dalam upayanya menyenangkan dan melayani para suami yang mengklaim dirinya bekerja itu. Giliran anak-anak sudah bangun, sudah siap, dia menemani bermain-main dengan mereka. Itu waktu luangnya enggak. Dia masih harus masak, masih harus apa, tapi anak-anak butuh ditemani. Anak-anak butuh ditemani dalam belajar dan sebagainya. Lalu enggak berapa lama, kita pulang sambil mendengus-mendengus. Capek. Sekarang kita capek, lalu ngomongnya, tolong mah, pijitin mah. Ya bikin minum dulu. Terus pijitin. Aku kan bekerja, jadi aku capek. Kau kan di rumah aja. Kau kan seneng-seneng aja. Tidak capek kan, jadi pijitin aku. Lalu dia tidur, baru kemudian istrimu yang tidak bekerja itu membereskan semua. Kalau makan malam terlalu malam, mesti cuci piring, juga mungkin besok pagi aja. Itu yang dilakukan oleh istrimu yang tidak bekerja itu, Bapak-bapak. Di waktu-waktu cuti saya karena sakit, karena terpaksa harus menghabiskan cuti yang berlebih, gitu. Saya di rumah. Saya melihat bagaimana Bu Linda udah kerja dari pagi sampai malam itu. Sampai kadang-kadang mikir, kok gak cepot dengkulnya ya begini. Tapi itu, makanya saya tidak berani mengatakan istriku tidak bekerja sih. Oh no. Secapek apa sih Bapak-bapak kita bekerja? Mari kita lihat. Kita lihat kegiatan kita yang mengaku bekerja. Oke. Pagi bangun tidur, jam berapa? 5:30, jam 5? Oke, jam 5. Kalau kita bangun jam 5, istri kita jam 4 sudah bangun. Kalau kita bangun 5:30, istri kita jam 4 juga sudah bangun. Lalu kita sikat gigi, kita mandi, kita sarapan. Untuk kepentingan siapa? Kita sendiri. Di rumah itu masih. Lalu siap-siap berangkat kantor. Naik mobil. Sampai di kantor, ya, mengerjakan apa yang ada di meja, yang tersisa kemarin, apa yang baru, atau mungkin merencanakan. Nggak pernah mana, waktu makan siang. Makan gitu. Lalu kita meeting dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman dan sebagainya, pulang. Begitu pulang, pijitin mah. Lalu kita nonton TV, baca koran dan sebagainya. Untuk siapa itu? Untuk kita. Apa pengaruhnya bagi anak-anak dan keluarga kita? Nggak ada.
Kecuali mereka senang aja kita ngelihat kita senang. Kita kadang-kadang mendemonstrasikan betapa nyamannya kita di nothing box. Lalu kita pergi tidur. Harusnya kalau yang capek mijet yang tidak capek, dengan pemaparan ini siapa yang harusnya memijetin siapa? Siapa yang bekerja dan siapa yang seolah-olah bekerja? Ya, Bapak Ibu, ini bukan hujah, tetapi ini merupakan sarana untuk mengingatkan supaya kita tidak memandang rendah dan tidak GR. Memahami pasangan berarti tahu, mengerti, dan sadar apa yang dibutuhkan pasangannya. Melebihi apa yang sekedar menyenangkannya saja. Wanita punya kecenderungan memenuhi kebutuhan para pria, para suami. Sedangkan pria punya kecenderungan memenuhi kesenangan pasangannya. Orang di rumah dibawain oleh-oleh, martabak itu seneng nggak sih? Seneng. Sekedar seneng. Di keluarga tertentu istrinya mikir, Pak, mbok timbang dibuat beli martabak tadi kasih aja mentahnya. Aku bisa membuatnya lebih. Begitu ya. Berarti suaminya nggak memahami istrinya. Memahami pasangan berarti tahu, mengerti, dan sadar akan apa yang dibutuhkan pasangan. Banyak para istri umumnya mendambakan kecukupan. Banyak pasangan yang sebetulnya belum sampai pada tingkat kecukupan itu, tetapi gaya hidupnya seperti orang berlebih. Tiba-tiba, ya itu bawa makanan mewah. Berikan hadiah mewah kepada pasangan. Pasangannya bukannya berterima kasih, mikir piye to, ngerti nggak tuh kebutuhan rumah itu. Jadi berupayalah lebih. Ketika akan mengatakan mulai mencoba memahami pasangan. Karena dengan demikian kita akan membangun mental yang kuat dalam menghadapi bersama masalah dalam keluarga. Kalau kita sama-sama memahami apa kebutuhan kita. Sampai di sini, knowing each other. Saya kembalikan kepada Ibu Flora. Silakan Bu Flora. Terima kasih Pak Jarwo, Ibu Linda untuk pemaparan tema pertama di batch kedua ini. Kita nanti 15 menit sebelum selesai, teman-teman nanti akan dikelompokkan masing-masing nanti dengan fasilitator. Mungkin kita masih ada 10 menit untuk bertanya tentang knowing each other ini. Kalau nanti memang masih ada yang ingin bertanya, teman-teman ada nomor teleponnya Pak Jarwo dan Bu Linda kan ya? Boleh ya Pak, Ibu? Kalau masih ada kendala, masih ada yang ingin ditanyakan karena terbatasnya waktu, nanti bisa japri ke Bapak dan Ibu Jarwo. 10 menit mungkin bisa untuk untuk kita tanya, yang mau tanya ke Pak Jarwo dan Bu Linda. Monggo. Oh ya, sebelum kita pisah ke break room nanti, kita seperti biasa, di sini kan kita banyak ya, saya juga banyak wajah-wajah baru yang kita belum kenal, belum saling kenal. Nanti kenalan per kelompok dulu. Nanti di bulan depan kita ganti kelompok lagi, kita bisa lebih kenal lagi. Karena kan ada pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa dibuka
kameranya saya juga belum nih. Contoh yang tidak baik, ya saya buka. Kita mau foto bersama. Biasa sebelum pindah ke break room soalnya. Minta tolong teman-teman untuk buka kameranya. Mendekat ke kamera supaya lebih ini yang foto siapa, Mas Yosi ya? Minta tolong dibuka kameranya supaya kita nanti ada dokumen bisa tahu wajah teman-teman baru kita di Pasutri di batch 2 ini. Sambil teman-teman kalau mau pikir apa yang mau ditanya ke Pak Jarwo dan Bu Linda di sisa waktu 10 menit. Mas Yosi aba-aba ya fotonya. Iya, tenang aja. Dia lagi monyong, ntar lagi foto. Yuk pas lagi ngomong. Lagi ngupil gini di foto sama Mas Yosi. Profesional. Oke, siap-siap teman-teman. Yuk, saya hitung ya. 1. Ya, oke, siap. Sekali lagi saya hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, thank you. Ya, teman-teman dipersilakan yang mau tanya langsung ke Pak Jarwo dan Bu Linda sebelum kita pisah ke break room. Mari, Bapak Ibu sekalian, silakan tanya apa saja. Pak, tadi ada di chat tuh Pak beberapa yang ya? udah waktu Bapak dan Ibu sedang memaparkan materi. Ini ada yang kayaknya kebalik Pak, pasangan Mas Dwi sama Mbak Lia. Iya. Mereka merasa seperti terbalik katanya. Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Selama ketika pergi berdua tidak saling merasa terganggu. Mbak Lia terus ngomong ke Mas Dwi, sama nih jadi kayak wanita aja. Sepanjang tidak itu yang dikeluhkan nggak masalah. Itu kan natur. Ada kan yang cewek bermetamorfose jadi kayak laki-laki gitu. Maunya praktis apanya, nggak apa-apa. Sepanjang bisa saling memahami dan saling menerima, it's okay. Ya, itu jawaban saya ke Mas Dwi dan ke Mbak Lia. Pak Jarwo, Mbak Bu Linda. Ya. Lega ya Lia, Mas Dwi, lega ya. Ada kelainan. Ada kelainan. Mas Dwi, the peace, takut dimarahin. Teman-teman yang lain, boleh kalau ada yang mau tanya, masih ada waktu 5 menit. Nanti di break room itu dalam kelompok kita supaya lebih kenal, terus kita juga nanti mengenai tema ini, apa yang kesan dan pesannya teman-teman juga, terus bisa nanti juga saling mendoakan di kelompok masing-masing itu. Mungkin kalau emang udah nggak ada yang tanya, saya hitung sampai 3, Mas Yosi bisa langsung kelompokkan ya.